Jadi urusan kita dapat mobil, urusan kita dapat rumah, dapat HP baru dari suami, dibeliin HP, itu mah ya bahagia-bahagia standar lah, itu bahagia-bahagia topping kebahagiaan lah gitu. Terima kasih Kak Oja yang udah datang di podcast Generasi Cerdas Indonesia. Sama-sama Kak Jarwo sudah meluangkan waktu juga. Jadi gini Kak Oja, gimana tuh? Ada yang curhat sama saya nih ya. ABG. Anak baru gelo. Anak baru gede. Dia cerita kayak gini Kak Oja. Gimana itu? Kak Jarwo katanya. Love you. Bukan. Saya sama pacar itu sering banget berantem. Gak cuma sama pacar, sama orang tua sering berantem. Sama teman juga selek, musuhan. Itu yang salah mereka atau diri saya? Kayak gitu kan. Ya, pemirsa bisa jawab lah ya, siapa yang salah. Udah ketahuan kayaknya. Semua berantem sama dia kayaknya. Iya benar. Itu pas saya dengar itu kayak gitu ya, emang dia sih sebenarnya. Nah, tapi lama kelamaan itu kepikiran lah ya. Bisa nggak sih orang yang sering bermasalah sama orang lain itu menjadi pribadi yang baik? Menjadi pribadi yang baik. Sebenarnya apa sih masalahnya kayak gitu ya kan? Ternyata nih setelah ngobrol panjang, dia tuh ada masalah dengan emosi. Emosi apa tuh? Emosi. Jadi dia setiap ada masalah gitu dia itu menanggapinya dengan emosi. Emosi Mengakibatkan pacarnya, keluarganya, teman-temannya itu jadi makin emosi, masalah itu nggak selesai kayak gitu Kak Jai. Emosi itu temannya dia, kok menanggapi dengan emosi tetangganya apa sih? Kayaknya deket banget menanggapi dengan emosi. Oke Kak Jarwo. Jadi emang kalau masalah emosi ya, semua orang pasti punya emosi lah ya. Saya, Kak Jarwo ataupun orang lain pasti memiliki emosi meskipun tensinya beda-beda gitu. Ada yang sumbunya panjang gitu, lama emosi kayak gitu. Terus ada yang memang sedang, ada yang pendek, bahkan ada yang nggak pakai sumbu gitu, meledak gitu. Ngomong dikit meledak gitu. Emang beberapa tipe emang ada seperti itu. Jadi emang ada beberapa hal yang mempengaruhi itu sebetulnya, bukan emang 101% salah yang emosi. Sebetulnya ada beberapa hal faktor yang menyebabkan emosi itu tidak bisa terbendung Kak Jarwo gitu. Tapi kalau Kak Jarwo suka emosian nggak orangnya? Kalau saya sendiri sih jarang banget emosi gitu ini. Yang sering apa tuh? Tidur. Kira gue dongkol yang sering. Jadi jarang emosi. Tapi memang definisi emosi kan rata-rata di masyarakat kita itu, emosi adalah ketika mata lu melotot, ya kan, suara naik, muka merah, gitu kan, itu baru emosi sebetulnya, gitu kan. Tapi sebenarnya emosi itu ada versi slow-nya gitu. Ada versi slownya. Jadi itu adalah emosi puncak sebenarnya. Pas kita naikin tensi, naikin mata, merahin muka gitu adalah tensi paling atas sebenarnya. Ada tensi paling bawah yaitu dongkol sebenarnya gitu. Itu udah masuk emosi sebenarnya, cuman belum diluapkan secara verbal gitu. Tapi lagi-lagi menurut buku yang pernah saya baca, jadi emosi itu bukan hasil dari apa yang kita hadapi atau bukan hasil dari kejadian yang sedang kita alami. Rata-rata kan di masyarakat kita itu ketika kita misalkan kita diomelin nih, sama dengan emosinya adalah kesel, ya kan? Kalau kita diomelin sama dengan emosinya dongkol, gitu kan. Kita diomelin, emosinya kita malah emosi lagi, gitu kan. Tapi sebenarnya hasil emosi itu tidak sederhana itu, teman-teman. Ada proses di balik itu yang sangat super cepat dan sudah menjadi database kita, gitu. Nah, ini yang harus kita pelajari sebetulnya. Kak Jarwo juga begitu juga, kalau misalkan diomelin langsung emosi, gitu. Kalau kita jarang buat emosi. Kadang dongkol juga masuk emosi loh. Dongkol emosi ya? Iya, emosi itu kan respon kita terhadap suatu eksternal, itu namanya emosi. Emosinya nanti ada yang baik, ada yang kurang baik atau yang tidak baik gitu. Ada emosi positif, ada emosi negatif gitu. Buku apa sih Kak Jaya itu, buku apa itu Kak Jaya? Bukunya kalau nggak salah Doraemon. Bukan, judul bukunya itu ini teman-teman rekomendasi buat teman-teman kalau misalkan mau baca boleh dilihat judul bukunya Filosofi Teras. Silakan digali aja Kak. Digali, emang tukang gali kubur.
Jadi buku ini ada salah satu bab menjelaskan tentang lebih dari menahan emosi. Lebih dari temanya menahan lebih dari menahan emosi. Rata-rata kan kita cuma menahan emosi, nggak lebih dari itu. Ya kan kebanyakan kita ketika kita diomelin kayak Kak Jarwo yang orangnya pendiam gitu, nggak bisa marah. Ketika dimarahin yang Kak Jarwo lakukan adalah menahan emosi sebetulnya. Sebenarnya menahan emosi. Menahan emosi. Nah, menahan emosi ini sebetulnya sangat berbahaya gitu bagi kita, karena emosi ini kalau kita pendam bisa menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan aja gitu, dan ini bisa salah sasaran gitu. Nah, makanya kalau kita emosi itu harusnya yang ditahan tapi dialihkan kepada hal yang lain atau diselesaikan emosi itu gitu, harus sampai tuntas gitu. Bagaimana caranya tuh Kak Ujang? Nah, caranya adalah jadi menurut teori buku ini teman-teman, ketika kita emosi ataupun ketika kita merasa emosi ya kadang ada yang emosi pun nggak merasa ada emosi gitu ya, padahal mah menurut orang lain emosi gitu. Jadi ketika emosi atau merasa emosi sebetulnya tidak sederhana itu, kayak yang saya bilang tadi, kita dapat suatu kejadian langsung sama dengan emosi. Sebenarnya nggak sederhana itu. Di balik itu ada proses, ada sebuah alur yang kita lalui tanpa sadar dan menghasilkan sesuatu yang tidak kita sadari pula ketika kita emosi gitu. Nah, contoh teorinya adalah seperti ini. Contohnya adalah ketika Jarwo misalkan dimarahi sama saya misalkan gitu. Kak Jarwo kenapa kemarin nggak masuk kerja misalkan gitu kan. Nah, Kak Jarwo merasa tersinggung misalkan atau merasa tidak enak hati. Nah, itu merupakan salah satu emosi sebetulnya. Salah satu bentuk emosi yang tidak dianggap emosi serius gitu. Nah, ketika Kak Jarwo merasa saya misalkan Kak Jarwo dimarahi, saya merasa Kak Jarwo merasa bersalah ataupun merasa tidak terima, maka akan menghasilkan sikap yang nanti ditentukan oleh emosi yang tadi yang pertama itu. Kalau misalkan emosi Kak Jarwo positif, maka nanti hasilnya adalah positif. Nah, emosi yang tidak sering disebut emosi ini adalah opini kita. Opini itu adalah cikal bakal bibit untuk menjadi sebuah emosi pada akhirnya atau sebuah sikap gitu. Misalkan contoh realnya, misalkan Kak Jarwo misalkan telat masuk kerja, bukan tiba-tiba dipanggil sama HRD misalkan, ditanya kenapa kamu telat, sudah 4 minggu nih kamu telat terus setiap hari gitu kan, kamu niat kerja nggak sih gitu. Nah, kalau kita tidak menyadari kejadian ini, biasanya kita langsung, wah gua kayaknya bakal dipecat nih gitu kan, wah gua kayaknya nggak bisa kerja di sini, nggak cocok nih, gua nggak suka nih sama HRD ini marah-marah mulu gitu kan, gua nggak suka nih sama dia nih ngomel-ngomel mulu. Sebenarnya itu adalah opini yang berbobot emosi. Yang nanti akan sama dengan menjadi emosi yang sesungguhnya. Emosi sesungguhnya adalah ketika Jarwo merasa dongkol sama HRD itu misalkan gitu, atau Kak Jarwo merasa malu gitu, atau merasa nggak enak. Nah, itu adalah dampak dari opini Kak Jarwo terhadap kejadian itu sebetulnya. Nah, opini ini yang jarang sekali orang-orang atau teman-teman yang lain itu menyadari bahwa ini sangat penting. Gitu. Ini sangat sakral sekali yang menentukan nanti sikap Kak Jarwo seperti apa gitu. Menanggapi kejadian saat ini yang sedang Kak Jarwo lakukan. Padahal kalau kita bedah nih, kalau di bukunya dibedah nih ceritanya, kalau misalnya Kak Jarwo tadi ditegur itu dalam konteks apa gitu. Jadi disederhanakan dulu sama buku ini. Oh iya, saya ditegur karena saya nggak masuk misalkan gitu, nggak masuk atau telat gitu. Bukan karena hal yang lain, hanya itu saja. Oke, itu salah saya gitu kan. Sebenarnya situ udah clear sebetulnya dia clear. Terus ditambah misalkan opini kita tergantung nih opininya mau positif atau negatif muatannya gitu. Kalau opininya negatif misalkan, apaan sih HRD ngomong mulu bawel gitu. Nah, itu rata-rata hasil nanti emosinya negatif atau tindakannya negatif dengan dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk tingkah laku ataupun dalam bentuk opini yang lain gitu, menanggapi kejadian itu gitu. Tapi kalau emosi kita atau opini kita bermuatan emosi negatif, positif, nanti hasilnya akan lebih jauh positif. Misalkan saya ditegur karena telat, terus opini tambahan Kak Jarwo adalah, oh iya saya salah gitu. Oh iya, harusnya saya sebagai pekerja lebih on time, lebih tepat waktu, menghargai bahwasanya di sini secara profesional gitu, masuk jam sekian, pulang jam sekian gitu. Sudah ada tanda tangan kontraknya jelas gitu. Ketika saya ditegur, oh iya berarti saya salah. Oke, clear gitu. Berarti besok saya harus lebih baik. Beres, emosinya datar di situ.
lebih dari menahan. Itu bukan hanya menahan, tapi mengalirkan emosi dan menciptakan tingkah laku ataupun hasil dari emosi itu menjadi positif. Kak Jaro lebih legowo, lebih menerima karena Kak Jaro salah gitu. Begitu Kak Jaro kurang lebih. Paham sekali. Saya nggak paham Kak Jaro. Tapi kalau kita ngomong-ngomong emosi, biasanya emosi itu bersandingan dengan bahagia. Emosi bersandingan dengan bahagia. Iya. Bukannya berlawanan. Iya maksudnya satu paket satu paket. Satu paket. Kalau ada emosi berarti ada kebahagiaan, gitu kan? Ya. Nah, masalah ini juga masalah sebetulnya nih. Nggak cuma emosi jadi masalah, bahagia pun menjadi masalah. Gitu. Bahkan kebahagiaan bisa jadi salah satu sumber emosi kita. Ribet kan gue ngomong apa? Ngerti nggak lu? Gue ngomong apa? Gue juga ngerti nih. Coba kali. Kebahagiaan itu bisa salah satu sumber menjadi emosi kita. Nah, tahu nggak definisi kebahagiaan itu apa? Bahagia itu apa? Bahagia itu senang. Senang. Iya, bahagia itu senang. Oke, ganti pertanyaannya. Iya. Kak Jaro bahagia ketika dikasih makanan oleh pacar, makanannya itu dihiasi oleh sosis. Kayaknya repot banget kayak bahagia. Rasa cinta. Iya. Tapi ya definisi bahagia di banyakkan masyarakat adalah ketika mendapatkan sesuatu gitu misalkan, atau meraih sesuatu gitu. Saya bahagia ketika saya bisa beli HP ini Apple X Pro 11 misalkan gitu. Saya bahagia bisa membelikan HP Apple X Pro 11 gitu. Atau saya bahagia ketika saya misalkan bisa lulus UN dengan nilai 5,5 gitu. Ya nggak apa-apa dong gitu. Atau saya bahagia ketika saya bisa bertemu seseorang yang saya cintai misalkan gitu ya kan. Atau saya bahagia ketika saya lulus sarjana S1, S2, S3, S2, S Combro gitu kan. Rata-rata kebahagiaan di masyarakat kebanyakan adalah mendapatkan sesuatu atau meraih sesuatu. Tapi sebenarnya kalau di buku yang saya baca ini di Filosofi Teras itu, bahagia itu jauh lebih sederhana daripada apa yang sering terpampang di sosial media. Kan suka ada tuh bahagia itu sederhana ya beb gitu. Itu masih agak ini ya, agak tinggi gitu. Ada lebih bawah lagi gitu. Jadi bahagia itu definisi menurut bukunya adalah ketika tidak ada emosi negatif. Ya benar. Jadi di dalam diri kita tuh semuanya nggak terlalu semua juga sih, ada dominan emosi-emosi positif. Itu sudah termasuk kategori bahagia yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Saya jadi keingetan sesuatu nih Kak Ojay. Bahagia itu adalah hilangnya emosi negatif atau tidak ada emosi negatif. Hilangnya emosi negatif. Kalau misalkan kayak gini, ini benar gak Kak Ojay nih, saya ngambil contoh ya. Bahagia itu ketika kamu di sampingku. Itu bahagia, cuman nanti ada pembahasannya lagi sebetulnya. Itu kebahagiaan yang dicantolkan di hal-hal eksternal gitu. Itu sebuah kebahagiaan tapi didasarkan atau dikaitkan kepada hal-hal eksternal yang di luar kendali kita gitu. Nanti ada pembahasannya khusus kalau itu. Itu betul kebahagiaan juga. Nah, tadi kan saya bilang gitu, kebahagiaan itu bisa salah satu menjadi sumber emosi negatif. Contohnya adalah ketika kebahagiaan teman-teman atau kebahagiaan kita tidak didasari dengan definisi kebahagiaan yang barusan saya bilang gitu loh. Jadi saya ketika kan kalau semua orang kayaknya bahagia ya punya mobil baru gitu ya, bahagia lah ya, rata-rata orang punya rumah baru bahagia gitu. Tapi kalau definisi kebahagiaannya itu emosi negatifnya masih ada di dalam diri, itu akan berpotensi menjadi sebuah emosi negatif. Nah, karena ada hal-hal negatif dalam diri kita, emosi negatif kita. Jadi kita belum berdamai dengan emosi kita sendiri gitu loh. PR pertama kita adalah sebelum kita bahagia mendapatkan sesuatu atau meraih sesuatu adalah kita harus bisa bahagia ketika emosi kita positif. Gitu. Emosi kita tidak menyebabkan orang lain rugi misalkan, atau tidak menyebabkan di sekitar kita merasakan aura-aura negatif atau emosi-emosi negatif dari diri kita gitu. Itu sudah menjadi suatu kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenar-benarnya dalam buku ini gitu. Menarik sekali Kak Jaya. Saya kan dari tadi ditarik. Jadi gini guys, saya singkatnya ya. Menurut buku ini tuh kebahagiaan itu hilangnya energi-energi negatif di
diri kita kayak gitu ya kan. Contohnya kayak gini, ketika kalian seneng gitu ya kan, seneng. Kalau misalkan kalian energinya positif, itu benar-benar seneng gitu ya kan. Tapi kalau misalkan masih ada energi negatif, itu gitu. Lupa lagi kayaknya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman seneng misalkan ya, pada rata-ratanya kan orang kalau dapat HP itu seneng gitu ya kan. Bahagia gue dong. Iya. Tapi kalau dari dasar dirinya itu masih ada emosi negatif, melihat orang lain lebih bahagia dari kita, timbullah perasaan yang negatif itu. Sehingga kebahagiaan yang kita rasa ini adalah kebahagiaan, tiba-tiba menjadi tidak terlalu bahagia, bahkan menjadi tidak bahagia karena melihat orang lain lebih bahagia daripada kita. Itu akarnya awalnya karena dari hati kita atau dari emosi kita yang masih ada kenegatifan itu gitu. Jadi harusnya kita bersihkan dulu tuh, kita cleaning dulu di situ gitu. Jadi ketika itu sudah bersih, maka semua akan terlihat bahagia bagi kita. Ketika hati kita penuh dengan emosi-emosi positif, maka semuanya akan menjadi bahagia atau menjadi sebuah kebahagiaan gitu. Paham nggak? Paham. Agak. Tadi mau ngomong kayak gitu lupa. Jadi begitu. Tapi ilmu ini sebetulnya sudah ada 1400 tahun yang lalu, 1442 tahun yang lalu. Di agama Islam itu, di agama kita, teman-teman, sudah ada metode atau teori ini sebetulnya, dan sangat simpel sekali metodenya, enggak berlibat-libat seperti ini gitu. Apa itu teorinya coba di agama kita? Di agama kita ya, yang mengajarkan kita tetap mengandung atau memberikan emosi atau aura-aura positif atau emosi positif. Kita kasih 5 detik untuk penonton ya. Kira-kira ini tuh apa gitu ya. 5 4 3 1. Apa jawabannya Kak Jarwo? Husnuzon. Betul sekali. Ternyata di agama Islam sudah mengcover kebutuhan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang positif, yaitu dengan menonjolkan husnuzon atau prasangka baiknya. Prasangka baik itu nggak cuma sama manusia, tapi kepada Tuhan kita pun harus berprasangka baik. Ini adalah salah satu kunci kebahagiaan yang haqiqi gitu. Kebahagiaan yang sebenar-benarnya gitu. Jadi urusan kita dapat mobil, urusan kita dapat rumah, dapat HP baru dari suami, dibeliin HP, itu mah ya bahagia-bahagia standar lah, itu bahagia-bahagia topping kebahagiaan lah gitu. Tapi karbohidrat bahagianya itu adalah rasa syukur kita, rasa husnuzon kita gitu. Husnuzon kepada siapapun, kepada apapun. Dari siapapun ya. Gitu. Jadi harus tetap husnuzon, menjaga frekuensi husnuzon kita tetap aktif gitu. Kayak gitu ya materinya. Kalau kalian yang nonton, kalau misalkan dari 2 materi itu yang emosi dan kebahagiaan, kalau kalian mau nanya, silakan tanya aja dulu. Tanya di kolom komentar atau DM kita di Instagram ya. Boleh. Nanti setelah ini kita kasih tahu. Oke, sebelum itu ada buku bagusnya Kak Jarwo di depan. Ya silakan. Ini pernah kita ngomong tentang kebahagiaan ya. Kebahagiaan, emosi itu adalah salah satu bagian dari versi diri kita. Betul ya? Versi diri kita? Iya, kita semua memiliki versi sendiri-sendiri dong. Dengan dengan komponen-komponen berbeda tentunya dengan orang lain gitu. Kita memiliki keistimewaan, kita memiliki ciri khas diri masing-masing. Nah, buku ini mengajarkan bagaimana caranya kita atau men-sharing bagaimana caranya untuk menjadi versi terbaik diri. Versi terbaik diri. Iya. Nanti kita di sini dikupas bagaimana caranya atau langkah-langkahnya menjadi versi terbaik diri kita masing-masing. Bukan versi terbaik dari orang lain, tapi terbaik dari diri kita. Nah, ini bisa dibeli. Bisa dibeli di Tokopedia, kalau tidak salah nama ininya Romano 17 nama akunnya, atau di Gramedia terdekat Anda bisa dicari, ada di rak kalau nggak salah pengembangan diri, self improvement ya. Silakan dicari. Ini recommended sekali, bagus sekali teman-teman ini. That's right. Itu materi yang keren banget kayaknya ya. Ya lumayan lah. Terima kasih. Lumayan lah. Thanks yang udah nonton. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune di channel kita, yang sudah mendengarkan ocehan kita kurang lebih setengah jam ini. Terima kasih atas ketersediaan Anda menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang baik, dan insya Allah mudah-mudahan sharing ini bisa menjadi salah satu
sumber menjadi perubahan teman-teman menjadi lebih baik, terutama di bidang emosi, di bidang kebahagiaan. Gitu. Salam cerdas dulu kita. Ya, sama. Iya. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Apa kabar Mary ini? Cerdas, antusias. See you.